Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan chapter 22 tentang pengembangan sistem dan analisis sistem. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya Imas Maesara dengan NPM akhir 119, lalu Taskia Yasmin dengan NPM akhir 127, kemudian Naila Himatul dengan NPM akhir 179, lalu Salsabila Cintia dengan NPM akhir 220, Nindya Nazila dengan NPM akhir 248. Pembahasan yang pertama mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem ini melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu analisis sistem. Langkah awal untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi seluruh informasi yang dibutuhkan, baik untuk membeli, mengembangkan, maupun memodifikasi sistem yang sudah ada. Lalu tahap yang kedua yakni desain konseptual, di mana tahap ini yakni tahap analisis menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini dilakukan identifikasi, evaluasi alternatif desain, serta penyusunan spesifikasi mendetail mengenai apa saja harus dicapai sistem dan bagaimana kontrolnya. Lalu pada tahap yang ketiga yakni desain fisik, menerjemahkan persyaratan konseptual yang berorientasi pada pengguna ke dalam spesifikasi teknis yang detail. Spesifikasi ini digunakan untuk menulis kode program, menguji program komputer, mendesain dokumen input atau output, serta membuat file atau basis data. Lalu pada tahap yang keempat yakni implementasi dan konversi. Pada tahap ini, proses instalasi perangkat keras dan perangkat lunak baru melakukan pengujian sistem secara menyeluruh, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Setelah siap, perusahaan melakukan konversi atau peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru. Lalu pada tahap yang kelima yakni operasi dan pemeliharaan. Langkah terakhir di mana sistem yang sudah berjalan ditinjau dan dievaluasi secara berkala agar pembaruan serta modifikasi yang diperlukan bisa terus dilakukan demi menjaga kinerja sistem. Selanjutnya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Yang pertama yakni manajemen, berperan penting dalam memberikan dukungan, motivasi, dan pengawalan bagi proyek pengembangan serta menetapkan sasaran dan tujuan utama dari sistem yang dibangun. Lalu yang kedua, pengguna. Pihak yang nantinya menggunakan sistem sehari-hari, mereka bertugas memberikan rincian kebutuhan, membantu proses perancangan, dan ikut menguji sistem untuk memastikan hasilnya sesuai ekspektasi. Lalu yang ketiga yakni komite pengarah sistem informasi. Komite ini merupakan komite tingkat eksekutif yang bertugas merencanakan, mengawasi fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan terkait, serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengembangan sistem di perusahaan. Lalu yang keempat yakni tim pengembangan proyek, yakni kelompok spesialis yang terdiri dari analis, pemrograman, dan pengguna yang bertanggung jawab merencanakan dan memantau jalannya proyek individual agar selesai tepat waktu dan tidak melebihi anggaran. Lalu untuk yang kelima yakni analisis sistem dan pemrograman. Nah, analisis ini berupa analisis yang bertugas membantu pengguna memetakan kebutuhan informasi mereka sekaligus merancang sistemnya, sementara pemrograman bertugas menulis kode dan menguji program komputer berdasarkan spesifikasi teknis yang sudah dibuat oleh analis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu elemen paling fundamental dalam siklus hidup pengembangan sistem, yaitu sistem development planning atau perencanaan pengembangan sistem. Seringkali dalam dunia profesional kita melihat organisasi yang terburu-buru mengimplementasikan teknologi terbaru tanpa rencana yang matang. Hasilnya apa? Sistem tersebut biasanya berakhir menjadi sistem tambal sulam, yaitu sistem menjadi tidak terorganisir, biayanya membengkak jauh dari anggaran awal, serta yang paling fatal adalah sistem tersebut menjadi sangat sulit untuk dipelihara atau dikembangkan di masa depan.
Oleh karena itu, perencanaan yang efektif bukan hanya soal teknis, tapi merupakan keuntungan strategis. Perencanaan memastikan tujuan sistem itu selaras dengan strategi bisnis, mengordinasikan sebagai subsistem agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan, serta membantu karyawan agar lebih siap secara mental dan teknis dalam menghadapi perubahan sistem yang baru. Terdapat dua jenis rencana utama yang saling melengkapi dalam organisasi. Yang pertama adalah Project Development Plan atau rencana pengembangan proyek. Rencana ini tuh bersifat mikro dan sangat spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Di dalam rencana ini, tim proyek itu harus menyusun analisis biaya manfaat secara mendalam untuk melihat apakah proyek ini tuh layak secara ekonomi. Selain itu, rencana ini harus merinci kebutuhan sumber daya mulai dari kebutuhan tenaga kerja yang terampil, perangkat keras hingga perangkat lunak yang diperlukan, serta jadwal aktivitas yang harus dipatuhi agar proyek ini selesai tepat waktu. Kedua, kita memiliki master plan atau rencana induk. Jika rencana proyek bersifat mikro, master plan ini bersifat makro dan jangka panjang. Biasanya mencakup horizon waktu hingga 3 tahun ke depan. Rencana induk ini sangat krusial karena ia menetapkan arah pengembangan sistem organisasi secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat prioritas proyek-proyek mana yang harus dikerjakan sekarang dan mana yang bisa ditunda serta bagaimana alokasi sumber daya perusahaan dibagi secara strategis dan merata. Master plan ini biasanya disiapkan dan diawasi oleh Komite Pengarah Sistem Informasi untuk menjamin bahwa teknologi selalu mendukung visi bisnis perusahaan. Setelah kita memiliki rencana, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara memantau dan mengendalikan aktivitas tersebut. Disinilah kita menggunakan dua teknik utama, yaitu teknik PERT dan Gantt chart. Nah, PERT ini atau Program Evaluation and Review Technique, teknik ini tuh mengharuskan kita untuk mengidentifikasi semua aktivitas proyek dan yang paling penting adalah mengidentifikasi hubungan urutan antar aktivitas tersebut. Dalam PERT kita mengenal istilah critical path atau jalur kritis. Jalur kritis ini adalah rangkaian tugas yang memakan waktu paling lama dalam proyek. Kita tuh harus memberikan perhatian ekstra di sini. Mengapa? Karena jika satu saja tugas di jalur kritis ini tertunda, maka seluruh tanggal penyelesaian proyek ini secara otomatis akan ikut tertunda. Teknik yang kedua yaitu yang tidak kalah penting adalah Gantt chart. Berbeda dengan teknik PERT yang fokus pada keterkaitan tugas, Gantt chart sendiri adalah grafik batang yang memberikan visualisasi jadwal secara langsung. Di sisi kiri kita mencantumkan aktivitas proyek dan di bagian atas adalah unit waktu. Keunggulan utama Gantt chart itu kemampuannya menyajikan informasi secara grafis sehingga manajemen itu dapat melihat dengan cepat status progres tiap aktivitasnya. Nah, kita bisa langsung tahu mana tugas yang sedang berjalan tepat waktu dan mana yang mulai tertinggal. Namun perlu diingat bahwa Gantt chart itu memiliki kelemahan, yaitu tidak menunjukkan hubungan ketergantungan antar tugas jalan dengan teknik PERT. Dapat disimpulkan, tanpa perencanaan yang matang, proyek itu seringkali mengalami keterlambatan yang parah, pembengkakan biaya, atau bahkan kegagalan total yang akan merugikan perusahaan. Dengan mengombinasikan project plan yang mendetail, master plan yang visioner, serta alat kendali seperti PERT dan Gantt chart, kita membangun fondasi yang kuat bagi keberhasilan sistem informasi organisasi. Perencanaan yang baik itu bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang kita bangun itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi masa depan perusahaan. Kali ini saya akan memaparkan sebuah topik fundamental dalam siklus hidup urgensi perencanaan pengembangan sistem. Seringkali kita menyaksikan organisasi yang terjebak dalam pengembangan sistem yang bersifat reaktif dan impulsif, tanpa perencanaan yang matang. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, SIA cenderung akan menjadi sistem yang bersifat tambal sulam. Kondisi ini tuh mengakibatkan sistem menjadi tidak terorganisir, memerlukan biaya operasional yang tinggi, serta sangat sulit untuk dipelihara atau dikembangkan lebih lanjut di masa depan.
Oleh karena itu, perencanaan pengembangan sistem bukan sekedar prosedur administratif, melainkan sebuah keunggulan strategis yang menentukan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Nah, aspek pertama yang mendasari pentingnya perencanaan adalah tercapainya keselarasan strategis. Nah, perencanaan yang efektif itu menjamin bahwa tujuan dari sistem yang dikembangkan senantiasa berjalan beriringan dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan. Hal ini tuh memastikan bahwa setiap investasi teknologi yang dilakukan itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi visi perusahaan. Selanjutnya, perencanaan itu berperan krusial dalam menciptakan efisiensi sumber daya. Dalam sebuah organisasi yang memiliki beragam unit kerja, perencanaan itu membantu setiap subsistem agar terkoordinasi dengan baik. Koordinasi yang sinkron ini bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi pekerjaan serta menghindari pemborosan tenaga, biaya, dan waktu yang tidak diperlukan. Dengan demikian, setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan itu dapat dialokasikan secara optimal pada proyek-proyek yang memiliki prioritas tinggi. Pilar berikutnya adalah mengenai adaptabilitas. Kita menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi itu berlangsung dengan sangat akseleratif. Perencanaan pengembangan sistem itu memberikan landasan bagi perusahaan agar memiliki fleksibilitas dalam mengikuti dinamika teknologi tersebut tanpa harus merombak seluruh struktur sistem yang sudah ada. Di samping aspek teknis, perencanaan juga sangat memperhatikan dimensi manusia melalui kesiapan organisasinya. Implementasi sistem baru seringkali menghadapi resistensi dari pengguna akhir. Namun, melalui perencanaan yang transparan dan terstruktur, manajemen itu dapat mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia serta membantu karyawan agar lebih siap secara mental maupun kompetensi dalam menghadapi perubahan. Hal ini secara signifikan meminimalisir risiko penolakan terhadap sistem baru, karena setiap elemen organisasi itu telah dipersiapkan dengan baik untuk bertransformasi. Kita juga perlu menyoroti risiko fatal yang muncul apabila perencanaan diabaikan. Tanpa perencanaan yang matang, proyek pengembangan sistem itu seringkali mengalami masalah klasik, yaitu pembengkakan biaya dan keterlambatan jadwal yang signifikan. Bahkan dalam skenario terburuk, sebuah proyek itu dapat mengalami kegagalan total yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi organisasi tersebut. Perencanaan itu memungkinkan manajemen untuk memprediksi kebutuhan dana, teknologi, dan tenaga kerja sejak awal, sehingga setiap hambatan potensial itu dapat dideteksi dan diberikan solusi mitigasi sebelum berkembang menjadi krisis yang akan menghentikan operasional perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya feasibility analysis atau analisis kelayakan dalam pengembangan sistem informasi. Sebelum sebuah sistem baru dikembangkan, perusahaan perlu melakukan studi kelayakan untuk menilai apakah proyek tersebut layak dijalankan dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengevaluasi risiko, memperkirakan biaya, serta menentukan apakah proyek perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau bahkan dibatalkan, agar tidak terjadi pemborosan anggaran maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Terdapat 5 aspek utama dalam feasibility analysis. Pertama itu ada economic feasibility yang menilai apakah manfaat sistem ini lebih besar dibandingkan biaya pengembangannya. Yang kedua ada technical feasibility yang melihat apakah perusahaan memiliki teknologi, perangkat, dan keahlian yang dibutuhkan. Ketiga, legal feasibility yang memastikan sistem sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Keempat, ada scheduling feasibility yang menilai apakah proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Dan terakhir, ada operational feasibility yang menentukan apakah sistem dapat digunakan secara efektif oleh karyawan dan manajemen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai economic feasibility dan teknik capital budgeting yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi sistem. Economic feasibility ini bertujuan untuk mengukur apakah investasi sistem informasi dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Untuk melakukan penilaian tersebut, perusahaan menggunakan beberapa teknik capital budgeting. Yang pertama adalah payback period, yaitu metode untuk mengukur berapa lama
waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali melalui keuntungan atau penghematan yang diperoleh di masa depan. Teknik kedua adalah Net Present Value atau NPV yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Jika nilai NPV-nya itu positif, maka proyek dianggap menguntungkan dan layak dijalankan. Teknik terakhir adalah Internal Rate of Return atau IRR, yaitu metode yang mengukur tingkat pengembalian dari suatu investasi. Semakin tinggi nilai IRR, maka proyek biasanya dianggap semakin menarik untuk dipilih. Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, perusahaan dapat membandingkan biaya dan manfaat proyek secara lebih objektif sebelum mengambil keputusan investasi. Nah, perubahan sistem sering menimbulkan reaksi perilaku karena karyawan merasa takut terhadap perubahan tersebut. Mereka bisa takut kehilangan pekerjaan, kehilangan posisi, atau mereka tidak mampu menggunakan sistem baru. Selain itu, kurangnya komunikasi, pengalaman buruk terhadap perubahan sebelumnya, dan ketidakpastian juga dapat menyebabkan penolakan terhadap perubahan sistem. Nah, bentuk resistensi terhadap perubahan biasanya ada 3. Pertama, aggregation atau agregasi, yaitu tindakan yang mengganggu atau merusak efektivitas sistem, seperti sengaja membuat kesalahan atau menghambat pekerjaan. Kedua, projection, yaitu penyalahan sistem baru atas semua masalah yang terjadi. Ketiga, avoidance, yaitu menghindari atau menolak menggunakan sistem baru dengan harapan sistem tersebut akan dibatalkan. Untuk mengurangi masalah tersebut, perusahaan perlu mendapatkan dukungan manajemen, melibatkan pengguna dalam mengembangkan sistem, memberikan pelatihan, menjaga komunikasi tetap terbuka, serta menjelaskan manfaat sistem baru bagi karyawan. Dengan cara ini, karyawan akan lebih mudah menerima dan menggunakan sistem baru dengan baik. Materi terakhir adalah analisis sistem. Analisis sistem merupakan fase penting dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC karena berfokus pada pemahaman masalah organisasi, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan menentukan persyaratan sistem informasi baru. Tujuan analisis sistem bukanlah untuk langsung membangun sistem baru, tapi untuk mempelajari sistem yang ada terlebih dahulu dengan cermat sehingga organisasi dapat merancang solusi yang benar-benar mengatasi masalahnya dan mendukung tujuan bisnis. Selama fase ini, analis menyelidiki bagaimana sistem informasi akuntansi atau SIA yang ada beroperasi, mengidentifikasikan kelemahan dan inefisiensi, mengevaluasi kelayakan, dan menentukan apa yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Proses ini sangat penting karena banyak kegagalan sistem terjadi ketika organisasi salah memahami masalah sebenarnya atau gagal mengidentifikasi persyaratan pengguna secara akurat. Analisis sistem juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manajemen, pengembangan sistem, dan pengguna. Dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi secara sistematis, organisasi dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kemungkinan bahwa sistem akhir akan memenuhi kebutuhan organisasi. Fase analisis sistem umumnya terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama adalah investigasi awal. Selanjutnya ada survei sistem, studi kelayakan, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, dan terakhir ada laporan analisis sistem. Langkah pertama dalam analisis sistem adalah investigasi awal. Tahap ini dimulai ketika manajemen atau karyawan mengajukan permintaan pengembangan sistem. Tujuan investigasi awal adalah untuk menentukan apakah proyek yang diusulkan benar-benar diperlukan dan apakah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Pada tahap ini, analis mencoba mengidentifikasi masalah sebenarnya yang dihadapi oleh organisasi karena masalah yang dirasakan oleh manajemen tidak selalu merupakan masalah sebenarnya. Aktivitas penting selama investigasi awal adalah menentukan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek mendefinisikan apa yang diharapkan sistem untuk capai dan apa yang berada di luar batas proyek. Investigasi awal juga mencakup penilaian kelayakan pendahuluan. Analis memperkirakan apakah proyek tersebut tampak layak secara ekonomi, teknis, operasional, hukum, dan jadwal. Jika proyek tampak bermanfaat dan realistis, manajemen dapat menyetujui proyek dan mengizinkan analisis sistem yang lebih rinci.
Pada tahap akhir ini, proposal untuk melakukan analisis sistem disiapkan. Dokumen ini merangkum masalah yang diidentifikasikan, tujuan proyek, perkiraan biaya dan manfaat, ruang lingkup proyek, dan terakhir, aktivitas pengembangan yang direkomendasikan. Setelah manajemen menyetujui proyek tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan survei sistem. Survei sistem adalah studi mendetail tentang sistem informasi akuntansi dan proses organisasi saat ini. Tujuan utama survei sistem adalah untuk mengembangkan pemahaman lengkap tentang bagaimana sistem saat ini beroperasi. Analis mempelajari kebijakan organisasi, prosedur, aliran informasi, pengendalian internal, perangkat keras dan perangkat lunak, dan tanggung jawab karyawan. Langkah ini sangat penting karena analis tidak dapat merancang sistem baru yang efektif kecuali mereka sepenuhnya memahami kekuatan dan kelemahan sistem yang ada saat ini. Dalam survei sistem, analis mengumpulkan informasi yang dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal meliputi karyawan, manajer, manual prosedur, dan bahkan organisasi. Sumber eksternal dapat mencakup konsultan, pemasok, pelanggan, asosiasi industri, dan lembaga pemerintah. Beberapa metode umum digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan terakhir ada dokumentasi sistem seperti flowcharts, DFD, dan bagian lainnya. Data yang dikumpulkan membantu analis memahami operasional perusahaan, tanggung jawab pengguna, dan masalah sistem. Temuan-temuan tersebut akan dirangkum dalam laporan survei sistem. Langkah ketiga adalah melakukan studi kelayakan secara detail. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menentukan apakah pengembangan sistem yang diusulkan praktis dan bermanfaat bagi organisasi. Studi kelayakan mengevaluasi beberapa aspek penting. Pertama, kelayakan ekonomi, di mana akan dilihat jika manfaat akan melebihi biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada kelayakan teknis, di mana perusahaan menentukan apakah organisasi tersebut memiliki teknologi dan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem yang diusulkan. Selanjutnya ada kelayakan operasional, di mana analis menentukan apakah karyawan dan manajemen bersedia dan mampu menggunakan sistem baru tersebut. Selanjutnya ada kelayakan hukum, di mana analis memeriksa apakah sistem yang diusulkan sesuai dengan hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan industri. Dan terakhir, kelayakan penjadwalan, di mana analis mengevaluasi apakah proyek tersebut secara realistis dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang dibutuhkan. Organisasi sering menggunakan teknik seperti periode pengembalian investasi, payback period, nilai sekarang bersih, net present value atau NPV, dan tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau IRR untuk mengevaluasi kelayakan finansial. Setelah proyek dianggap layak, analis menentukan kebutuhan informasi pengguna dan mendefinisikan persyaratan sistem. Langkah ini seringkali merupakan salah satu bagian tersulit dari analisis sistem karena pengguna mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengungkapkan dengan jelas informasi yang sebenarnya mereka butuhkan. Analis mengidentifikasikan proses yang dibutuhkan, input, output, struktur data, kontrol, dokumentasi, dan persyaratan keamanan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dokumentasi terperinci yang menjelaskan secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem baru tersebut. Beberapa strategi digunakan untuk menentukan persyaratan sistem. Yang pertama adalah bertanya langsung pada pengguna. Yang kedua adalah mempelajari sistem yang ada, di mana analis mempelajari sistem yang berhasil digunakan oleh organisasi lain untuk mengidentifikasi solusi yang efektif dan menghindari pembuatan ulang metode yang sudah ada. Yang ketiga, menganalisis sistem eksternal, di mana sistem dianalisis untuk menentukan komponen mana yang berfungsi dengan baik, prosedur mana yang tidak efektif, dan apakah bagian dari sistem dapat dimodifikasi daripada diganti. Yang terakhir, analis dapat membuat prototipe. Ketika persyaratan tidak jelas, pengembang dapat membuat prototipe atau versi awal sistem. Pengguna mengevaluasi prototipe, memberikan umpan balik, dan meminta perubahan. Langkah terakhir dalam analisis sistem adalah menyiapkan laporan analisis sistem.
Laporan ini merangkum semua aktivitas, temuan, dan rekomendasi dari fase analisis. Laporan analisis sistem biasanya mencakup masalah yang teridentifikasi, tujuan proyek, analisis kelayakan, persyaratan pengguna, kendala sistem, dan rekomendasi untuk sistem yang diusulkan. Laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi penting antara analis dan manajemen karena menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan proyek akhir. Pada tahap ini, manajemen membuat keputusan untuk melanjutkan ke desain sistem, modifikasi proyek, atau membatalkan pengembangan sepenuhnya. Jika manajemen menyetujui proyek tersebut, organisasi beralih ke fase desain sistem, di mana pengembang mulai membuat struktur sistem dan spesifikasi teknis yang sebenarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.